Pendukung dan simpatisan perkumpulan elit Tipikor NHICW kembali berjumpa dengan saya Frans pada program berita Expose News Investigation. Perkumpulan elit Tipikor NHICW akhirnya melaporkan dugaan fiktif penggunaan dana desa Meranti Barat, Kecamatan Selain, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disampaikan oleh Japi Sauduran Aritorang, manajer elit Tipikor NHICW Tapanuli Raya, baru-baru ini kepada wartawan. Pekerjaan ini bernama pembukaan jalan Setabu-Tabu menuju Aik Gulangan, bersumber dana dari dana desa Meranti Barat, Kecamatan Selain, Kabupaten Toba, tahun anggaran 2023 senilai 145 juta rupiah lebih. Apa tujuannya ke BPKP ini? Oh, ini kami dari LID Tipikor AHICW. Siang ini mendatangi BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk melaporkan dugaan fiktif kegiatan pembukaan jalan Setabu-Tabu menuju Aik Gulangan dari desa Meranti Barat, Kecamatan Selain, Kabupaten Toba. Ya, ini dilaporkan untuk dilakukan audit secara terang-benderang, secara hukum, karena pada penggunaan dana tersebut ada dugaan fiktif pada tahun anggaran 2023. Supaya diaudit secara terang-benderang, begitu Pak. Perkumpulan elit Tipikor NHICW mengatakan bahwa dugaan tersebut sudah mereka konfirmasi kepada Ketua TPK DD Desa Meranti Barat, Kepala Desa Meranti Barat, Camat Selain, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toba. Namun semua pihak-pihak tersebut di atas tidak memberikan jawaban atau penjelasan, sehingga mereka menduga bahwa terjadinya tindak pidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Itu elit Tipikor HCW sudah mengkonfirmasi dugaan pekerjaan fiktif ini kepada Kepala Desa Meranti Barat, Pak? Iya, sudah Pak. Secara tertulis? Tertulis Pak. Oke, apa jawabannya? Waktu itu belum ada jawaban, tapi Bapak itu waktu itu kami kira ada keberpura-puraan. Katanya dia itu ada apa? Gerombolan-gerombolan katanya menelpon dia Tentang ini? Tentang ini. Padahal Bapak nggak tahu juga nomor telepon dia? Kita nggak tahu. Waktu itu sudah jelas kita konfirmasi kalau masalah itu sudah kita konfirmasi dengan Kepala Desa di Balige. Waktu itu ya udah selesai itu. Tapi kalau masalah ini belum ada sampai sekarang. Balasan surat LID Tipikor AHICW belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Kalau ke camat sendiri Pak? Belum ada. Belum ada. Waktu itu katanya ada waktu itu WA-nya mengatakan bahwasanya ntar kita akan menunggu klarifikasi dari kepala desanya dulu. Kalau sesudah itu nanti langsung kita kasih nanti sama Inspektorat katanya. Jadi waktu itu kita minta konfirmasi sama Pak Camat, ya kita tunggu dulu Pak, kata camatnya begitu Pak. Nah jadi kami dengar waktu abang investigasi ke lapangan kemarin dengan tim kita langsung konfirmasi pernah ke kantor desa. Siapa jumpa di sana Pak? Waktu itu kepala desa memang katanya di Jawa. Terus kita konfirmasi waktu itu ke sekretaris desa sama perangkat desanya di situ. Waktu itu dikatakan bahwasanya proyek DD tahun 2023 yang dikerjakan pada kita agak lupa dikit itu waktu itu tanggalnya dikerjakan ini mengatakan bahwasanya proyek orang itu pembukaan jalan itu di desa di dusun Setabu-Tabu menuju Aik Gulangan. Memang inilah katanya. Ini lokasinya Bang. Orang itu mengatakan waktu itu di situ ada papan informasinya katanya. Papan nama tadi ya? Iya. Berarti memang inilah diakui juga ya? Nah, waktu itu marga apa itu sekretaris desa itu Pak? Sekretaris desanya Marga Panjaitan. Marga Panjaitan ya? Bapak itu yang kalau menerangkan? nggak salah Marga Panjaitan ya. Bapak itu yang menerangkan ya? Iya. Jadi kepala desa pun waktu ketemu dengan abang diakui juga ini lokasinya? Iya diakui. Lokasinya. Camat juga? Kalau camat belum ada kami langsung ketemu sama camat. Tapi Pak Kepala Desa waktu itu mengakui bahwasanya ini. Kita katakan waktu itu kenapa itu dibilang pembukaan. Kepala Desa mengatakan nanti kalau jalan kami tertutup bagaimana?
Itu katanya, itu jawabnya enggak jawaban yang tepat. Itu aja jawaban kepala desa udah. Enggak dijelaskan Pak ya? Enggak ada penjelasan lain. Oke. Berarti dugaan kita bahwasannya ini memang longsor ini dibersihkan, dibikin dana desa agak mengarah juga Pak ya dengan jawaban itu Pak ya? Iya, memang betul. Benar. Nah, kami dengar waktu itu Pak Kepala Desa masih agak ada percakapan kurang enak dengan orang Abang ya? Katanya dia apa? Pemain gitu ya? Iya, dia mengatakan pemain. Oh gitu ya? Iya. Memang kita bilang juga ya, sama-sama kita pemain lagi, kita bilang waktu itu. Oke. Iya, tapi ya nggak ada apa reaksi lain selain itu. Tapi pemain apa dia kita nggak tahu ya? Iya, pemain apa ya? Iya. Oh ya, oke. Agar dugaan tersebut dapat menjadi terang benderang secara hukum, maka Elit Tipikor dan HECW menyerahkan permasalahan ini kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan pekerjaan ini. Sebelumnya diberitakan bahwa berdasarkan investigasi yang telah mereka lakukan, ditemukan bahwa judul pekerjaan ini yakni pembukaan jalan Sitabu-Tabu menuju Aik Gulangan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Karena sebelumnya jalan antara Sitabu-Tabu ke Aik Gulangan sudah ada. Bahkan Elit Tipikor dan HECW memiliki bukti bahwa pada tahun anggaran 2018 di tempat yang sama telah ada pembangunan rabat beton dan saluran drainase, bahkan satu unit bangunan plat deker sepanjang 465 meter yang bersumber dana dari dana yang sama, yakni dana Desa Meranti Barat Kecamatan Selain sebesar 637 juta rupiah lebih. Inilah dia ya. Bidang kegiatan pelaksanaan pembangunan desa. Nama kegiatan pembukaan jalan Sitabu-Tabu menuju Aik Gulangan. Lokasi kegiatan jalan Aik Gulangan. Pagudana 145 juta lebih. Volume sebenarnya 100 meter, tapi ditutupi jadi 0 meter. Sumber dana desa DD tahun anggaran 2023, Desa Meranti Barat tahun anggaran 2023, Kecamatan Selain, Pemerintah Kabupaten Toba, ya. Oke. Nah, ini dia lokasinya. Kata dia kan pembukaan jalan ya. Ya. Sitabu-Tabu ke Aik Gulangan. Tadi kami sudah cek ke jembatan Aik Gulangan. Ya. Posisinya di sana. Sitabu-Tabu di sana. Ya. Oke, ini lihat ini perlu kami beritahukan. Nah ini pembangunan rabat beton tahun 2018 lah ya. Dari Desa Meranti Barat ya. Lokasinya sama di Jalan Sitabu-Tabu menuju Aik Gulangan. Ya, oke, ini dia. Ayo ini dia. Tapi sekarang disebut masih pembukaan. Bagaimana dia sebut ini pembukaan ya? Di sini udah ada rabat beton tahun 2018. Ada jalan rabat beton 2018 ya. Ada dana desa. Ada pembangunan jembatan Aik Gulangan 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum Tobasa. Ya. Tapi 2023 dia mengikis tebing ini. Ya. Dia bilang pembukaan. Ya. Oke. Di mana logikanya? Coba, di mana logikanya itu disebut pembukaan jalan? Ya. Oke. Kami paham ini. Kenapa dibilang pembukaan jalan? Supaya dananya bisa mencapai segitu. Ya kan? Ya. Kalau hanya pengikisan nggak akan nyampe segitu. Artinya selain dugaan fiktif ya dari judul ini ya. Kami duga ini fiktif ya. Kenapa kami bilang fiktif? Karena ini semua udah dikonfirmasi ya. Udah dikonfirmasi ke kepala desa, ke TPK, ke camat Selain ya, ke Dinas Pemda juga lah ya. Iya, Dinas Tembusan. Iya. Ya. Dinas Pemda Tobasa. Toba udah dikonfirmasi juga, nggak ada penjelasan. Akhirnya kita duga memang fiktif ya. Pembukaan jalan Sitabu-Tabu menuju Aik Gulangan yang bersumber dana dari dana desa Meranti Barat tahun 2023 sejumlah dana 145 juta lebih ya. Tahun 2023 kami anggap fiktif ya. Karena ini tadi fakta lapangan ini menunjukkan ya. Ada pembukaan kata dia 2023 tapi udah ada rabat beton 2018. Udah ada pembangunan jembatan 2018. Dia bilang pembukaan ya. Ini dia, ayo kita buktikan ayo. Inilah yang dia kikis. Ya kan? Ya. Dia buanglah ke sini. Ini pengikisannya, ya kan? Ya. Dia buang ke sini. Ini dia. Udah? Oke. Tapi lihat ini. Coba. Lihat ini. Ini yang kata dia buka, ya. Buangannya ke sini menutupi yang 2018. Rabat beton. Ya. Tanah yang dia kikis. Udah. Dia buang ke sini menutupi rabat beton, tapi dia bilang pembukaan. Ya. Ayo lihat ini. Ini di bawah pengikisannya ini. Udah rabat beton. Ini rabat beton. Ya. Bagaimana mungkin dia bilang ini pembukaan? Oke. Nah, ini lihat ini. Ini tanah ini. Ya. Tanah ini. Tanah ini. Ini pengikisan dia. Di bawah ini rabat beton. Ayo kita buktikan. Ini dia. Ayo. Ini dia ya. Di bawah tanah pengikisannya ini
adalah bangunan rabat beton ya, Ya. yang dibangun 2018. Lihat. Tuh. Lihat. Ya. Nampak kan? Nampak. Ini tanah. Ya. Oke. Ini betonnya. Ya kan? Ya. Sampai ke sana menuju jembatan naik Gulangan. Ini dibangun 2018. Oke? Oke. Makanya kami bilang fiktif. Ya kan? Ya. Oleh karena itu ya, kepada Kepala Desa Meranti Barat, TPK penggunaan dana desa 2023, Camat Silain ya, Ya. Pemdes Kabupaten Toba ya. Ya. Kami minta bertobat ya. Oke. Bertobatnya kami minta kepada Bupati Toba Ya. dan Ketua DPRD Kabupaten Toba Oke. udah rekomendasikan ke BPKP supaya ini diperiksa. Sudah? Ya. Bila ditemukan indikasi kerugian negara, kembalikan ke kas keuangan daerah Kabupaten Toba. Kami beri waktu 7 hari. Udah? Oke. Kalau itu nggak dilakukan, kami lapor. Oke? Oke. Ditemukan lokasi pelaksanaan pekerjaan pembukaan jalan Setabu-Tabu ke Aik Gulangan ini tepat di atas rabat beton yang dibangun pada tahun 2018 tersebut. Secara logika, bagaimana mungkin kepala desa tersebut masih bisa mengatakan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan saat ini adalah pekerjaan pembukaan jalan dari Setabu-Tabu ke Aik Gulangan? Kegiatan yang menghabiskan ratusan juta dana desa ini hanya dilakukan dengan mengikis permukaan tebing yang ada di sebuah tikungan jalan lalu menggeser material tanah hasil gerusan permukaan tebing ke arah samping jalan hingga ke bibir jurang Aik Gulangan. Jadi dari apa ini ya, ruas jalan, akses jalan dari jalan Sitabu-Tabu ke Aik Gulangan ini ya, Ya. sering kejadian begini karena kan konsturnya kan hutan ini ya kan, tebing, dan kan curah hujannya tinggi ya kan, Ya. maka sering longsor begini, lihat nih, ya kan, Ya. Ya. nah nih, lihat, nah, jadi kami duga oknum kepala desa tadi itu mungkin ada yang longsor di sana, diambilnya alat berat, inilah rekoreknya, ya kan, Ya. dibuangnya tadi, nah tadi kan nampak sisa-sisa pembuangan itu ya, Ya. dibuangnya ke situ. Nah, dilengketkannya lah di situ apanya itu, papan namanya itu, Ya. ya kan? Seakan-akan inilah pekerjaan dia, pembukaan jalan katanya. Ya. Jadi bagaimana pembukaan jalan? Begini ya. Jadi yang dimaksud dengan pembukaan jalan itu ya, misalnya ada satu daerah masih terpencil, ya, Ya. supaya tidak terpencil dibukalah jalan ke sana. Artinya kan pembukaan jalan berarti belum ada akses atau jalan tikus awalnya kan begitu, ya, Ya. kan? Nah, Ya. setelah dibuka jalan itu namanya pembukaan jalan. Kalau yang ini ya, ini jalan ini, Ya. kami ada data, nanti kami tunjukkan mana tadi Le? Tahun 2000 sekian ya, di situ sudah ada pembangunan rabat beton ya, pembangunan rabat beton dari dana desa. Ya, kita Ya. ada data tentang itu. Dan di sini nanti sudah ada jembatan. Jembatan ini bersumber dana dari Kabupaten Toba. Ya, Ya. ini 2 tahap ini. Pembangunan jembatan Naik Gulangan tahap 1 dan tahap 2. Pertama abutmen, lalu nanti bagian atas ya. Kita lihat nanti jembatannya. Ya. Jadi nggak bisa ini dibilang pembukaan jalan karena udah ada kian. Nah, dugaan kami ya seperti tadi itu, ya. Ada yang longsor dikorek-koreknya. Nah, ini dia. Pada tahun 2018 ya, Ya. di dekat yang katanya pekerjaan dia pembukaan jalan itu ya, sudah ada dibangun rabat beton dan drainase. Coba bayangkan drainase ya. Ya. Bagaimana jalan yang sudah ada drainasenya diakui juga pembukaan jalan? Bagaimana caranya? Ya kan? Dari mana ceritanya ya? Ini buktinya nih, drainase dan plat deker. Coba plat deker ya. Jalan Aik Gulangan Sitabu-Tabu sama, ruasnya sama. Oke? Rabat beton sepanjang 465 meter. Ya kan? Ya. Drainase 465 meter. Plat deker 1 unit. Waktu itu dananya 637 juta lebih, ya. Ya kan? Ya. Bersumber dari dana desa Meranti Barat, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba Samosir. Waktu itu masih Toba Samosir ya. Ya. Tahun 2018. Pelaksananya TPK ya. Ya. Itu jelas ya. Ya. Itu tadi ada rabat beton, ada paret yang dibangun pada tahun 2018 menggunakan dana desa ya. Ya. Ruas jalan sama. Jalan Naik Gulangan Sitabu-Tabu sama. Oke? Oke. Dan selain itu di sini juga sudah ada jembatan. Jembatan Naik Gulangan namanya ya. Dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba waktu itu ya. Ya. Dua tahap itu. Tahap pertama, tahap kedua. Ya. Jadi kita ada data. Jangan mereka pikir kita nggak ada data. Makanya karena itu begini ya, kepada camat Silain juga ya. Bapak kan sudah dikonfirmasi, tapi Bapak main-main, ya kan? Bapak janji-janji mau kasih keterangan ini dan itu, tapi nggak ada,
ya kan? Ya. Bapak hati-hati karena melekat, ada pengawasan melekat dana desa di camat. Hati-hati ya. 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 Kenapa bisa oke, kita taruh oknum bermain. Kenapa diteken? Seharusnya kan dia cek ke lapangan dulu, ya kan? Itu kan udah dicairkan itu. Ya. Nah, uang negara kan rugi di situ ya kan? Fisiknya nggak ada, kenapa dicairkan? Nah, jadi kami duga di sini sudah terjadi kong kali kong ini, ya. Sudah ini terjadi terstruktur, sistematis dan masif ini penggunaan dana desa ini, dugaan korupsi dana desa Meranti Barat ini ya, Kecamatan Selain tahun 2023 ini. Ya, Oke. dicatat ini kami duga ya. Karena itu Dinas Pemda juga Pak, itu ditulis kita udah tulis waktu itu. nah, Dinas Pemdesnya juga sudah dikonfirmasi, nggak ada jawaban ya. Jangan kalian pikir diam itu menjadi jawaban, diam itu akan menjadi api bagi kalian. Lihat, kita akan lihat ini. Kita akan bongkar secara hukum ya, oke? Oke, Pak. Berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, saat ini Perkumpulan Letipikor dan HICW menduga bahwa pelaksanaan pekerjaan pembukaan jalan Setabu-Tabu menuju Gulangan yang bersumber dari dana Desa Meranti Barat Kecamatan Selain Kabupaten Toba tahun anggaran 2023 senilai 145 juta rupiah lebih fiktif.